Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu izin mempresentasikan terkait peramalan penjualan minyak goreng PT Corak Makmur. Kami dari mata kuliah Sistem Produksi Terintegrasi dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok satu kelas A dari program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, tahun ajaran genap 2025-2026. Perkenalkan, saya Brahmana Ogya Sankara sebagai Ketua Kelompok dengan NPM 23032010139. Perkenalkan, saya Gisa Arum Laksmi sebagai Wakil Ketua Kelompok dengan NPM 230320101117. Perkenalkan, saya Salman Turnabila sebagai anggota kelompok dengan NPM 23032010138. Perkenalkan, saya Maulana Frizky sebagai anggota kelompok dengan NPM 230320101192. Perkenalkan, saya Novia Fitri Pratiwi sebagai anggota kelompok dengan NPM 230320101122. Studi kasus. PT Corak Makmur ingin melakukan perencanaan produksi minyak goreng 1 liter di tahun 2026. Oleh karena itu, PT Corak Makmur akan melakukan peramalan permintaan konsumen akan produknya pada tahun 2026. Diketahui, data permintaan konsumen pada tahun 2025 selama 12 bulan dalam tabel di bawah. Bulan Januari 2025 didapatkan penjualan sebanyak 376 unit. Bulan Februari 2025 didapatkan penjualan sebanyak 353 unit. Bulan Maret 2025 didapatkan penjualan sebanyak 361 unit. Bulan April 2025 didapatkan penjualan sebanyak 350 unit. Bulan Mei 2025 didapatkan penjualan sebanyak 378 unit. Bulan Juni 2025 didapatkan penjualan sebanyak 400 unit, bulan Juli 2025 didapatkan penjualan sebanyak 420 unit, bulan Agustus 2025 didapatkan penjualan sebanyak 360 unit, bulan September 2025 didapatkan penjualan 390 unit, bulan Oktober 2025 didapatkan penjualan sebanyak 379 unit, bulan November 2025 didapatkan penjualan sebanyak 398 unit, dan bulan Desember 2025 didapatkan penjualan sebanyak 387 unit. Dari data tersebut menggunakan pas data rata-rata bergerak 3 bulanan dan metode rata-rata tertimbang 3 bulanan, maka A. Hitunglah nilai MSE dan metode mana yang terpilih. B. Lakukan uji moving range chart untuk metode peramalan yang dipilih tersebut. C. Dari hasil uji MRC, bagaimana pendapat saudara terhadap metode peramalan yang dipilih? D. Lakukan peramalan pada tahun 2026 dengan metode peramalan yang dipilih. Penyelesaian. Perhitungan mean square error. Perhitungan peramalan penjualan 2026 dengan metode pas data. Pada bulan Januari 2025 didapatkan penjualan 376 unit. Pada bulan Februari 2025 didapatkan penjualan 353 unit. Sampai dengan bulan Desember 2025 didapatkan penjualan 387 unit. Pada bulan Februari 2025 didapatkan peramalan sebesar 376 unit. Bulan Maret 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 353 unit. Sampai dengan bulan Desember 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 398 unit. Perhitungan mean square error metode pas data. Pada bulan Februari 2025 terdapat penjualan sebesar 353 unit, peramalan sebesar 376 unit, dan data dikurangi hasil peramalan dikuadratkan sebesar 529. Pada bulan Maret 2025, penjualan sebesar
361 unit, peramalan sebesar 393 unit, data dikurangi hasil peramalan dikuadratkan sebesar 64, sampai dengan Desember 2025, penjualan sebesar 387 unit, peramalan sebesar 398 unit, data dikurangi hasil peramalan dikuadratkan sebesar 121, didapatkan nilai mean square error sebesar 680,45. Perhitungan peramalan penjualan 2026 dengan metode rata-rata bergerak 3 bulan. Pada bulan Januari 2025 didapatkan penjualan sebesar 376 unit. Pada bulan Februari 2025 didapatkan penjualan sebesar 353 unit, sampai dengan pada bulan Desember 2025 didapatkan penjualan sebesar 308. Pada bulan April 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 363 unit. Pada bulan Mei 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 355 unit. Sampai dengan pada bulan Desember 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 389 unit. Perhitungan mean square error rata-rata bergerak 3 bulan. Pada bulan April 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 350 unit dengan hasil peramalan 363 unit. Dengan data dikurangi hasil peramalan dikuadratkan sama dengan 169. Pada bulan Mei 2025 dapatkan penjualan 378 unit dengan peramalan sebesar 355 unit. Dengan data dikurangi hasil peramalan dikuadratkan sama dengan 529. Sampai dengan pada bulan Desember 2025 dengan penjualan 387 unit dengan peramalan 389 unit. Dengan data kurangi hasil peramalan dikuadratkan sama dengan 4. Dengan total sama dengan 6.142. Dapatkan uji kesalahan sama dengan 6.142 dibagi 9 sama dengan 682,44. Selanjutnya terdapat perhitungan peramalan penjualan 2026 dengan metode rata-rata bergerak ketimbang. Pada bulan Januari 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 376 unit. Pada bulan Februari 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 353 unit. Sampai dengan bulan Desember 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 387 unit. Dapatkan pula hasil peramalan pada bulan April 2025 sebesar 360 dan pada bulan Mei 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 354 sampai dengan bulan Desember 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 392. Selanjutnya terdapat perhitungan MSE atau mean square error rata-rata bergerak ketimbang. Pada bulan April 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 350 unit dan peramalan sebesar 360. Dan pada bulan Mei 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 378 unit dan peramalan sebesar 354. Sampai dengan bulan Desember 2025 didapatkan hasil penjualan sebesar 387 unit dan peramalan sebesar 392 dan didapatkan total sebesar 5.662 dan juga didapatkan nilai MSE yakni sebesar 629,11. Selanjutnya terdapat uji MRC atau Moving Range Charts di mana pada bulan April 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 360 dan permintaan. Selanjutnya terdapat uji MRC atau Moving Range Charts pada bulan April 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 360 dan permintaan sebesar 350. Pada bulan Mei 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 354 dan permintaan sebesar 378. Sampai dengan bulan Desember 2025 didapatkan hasil peramalan sebesar 392 dan permintaan sebesar 387. Didapatkan total MR sebesar 241 dan didapatkan pula hasil perhitungan MR yakni sama dengan 30,125. Baik, selanjutnya terkait penyelesaian
Dari soal C, yakni terkait uji MRC atau Moving Range Chart. Nah, sebelumnya kita harus menentukan nilai BKA dan BKB terlebih dahulu. Dalam menentukan nilai BKA, kita menggunakan rumus 2,66 dikalikan dengan MR, di mana nilai MR sendiri yakni sebesar 30,125, sehingga diperoleh nilai BKA sebesar 80,132. Selanjutnya, kita menentukan nilai BKB dengan menggunakan rumus minus 2,66 dikalikan dengan MR, di mana nilai MR yakni sebesar 30,125, sehingga diperoleh nilai BKB yakni sebesar minus 80,132. Berikut merupakan grafik uji MRC. Bisa dilihat bahwa tidak ada data yang keluar dari batas kendali atas atau BKA, yakni sebesar 80,132, maupun batas kendali bawah atau BKB, yakni sebesar minus 80,132. Dari gambar grafik MRC ini, metode rata-rata bergerak tertimbang menunjukkan bahwa data dalam batas kendali, sehingga dapat dikatakan bahwa metode rata-rata bergerak tertimbang dapat digunakan untuk peramalan penjualan tahun 2026. Yang terakhir, terkait penyelesaian soal D, yakni hasil peramalan penjualan tahun 2026. Dari hasil peramalan penjualan tahun 2026 didapatkan dari bulan Januari 2026 hingga bulan Desember 2026, yakni peramalannya sebesar 390 unit dengan total peramalan penjualan yakni sebesar 4.680 unit. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ulang dulu.